Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit soal-soal latihan terkait dengan seleksi kompetensi bidang yaitu SKB CPNS tahun 2024 untuk jabatan fungsional promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Nah, soal-soal ini berdasarkan kisi-kisi terbaru Permen PAN RB tahun 2024 yang baru saja keluar pada tanggal 4 November 2024 kemarin ya. Kita lanjut soal yang pertama. Sebuah desa mengalami peningkatan kasus diabetes tipe 2 akibat pola makan tidak sehat. Tenaga promosi kesehatan bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk mengedukasi warga tentang pola makan sehat dan mengadakan program masak bersama. Berdasarkan teori perubahan perilaku, strategi yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi warga dalam program ini adalah A. Menyediakan makan sehat gratis selama program berlangsung. B. Mengajak perwakilan setiap keluarga sebagai kader untuk memotivasi keluarga lainnya. C. Menyediakan brosur dan poster di tempat umum tentang pola makan sehat. D. Mengadakan seminar kesehatan setiap bulan di balai desa. E. Menyediakan paket makan sehat untuk warga yang hadir dalam program. Jawabannya adalah B. Mengajak perwakilan setiap keluarga sebagai kader untuk memotivasi keluarga lainnya. Lanjut soal nomor 2. Seorang tenaga promosi kesehatan merancang program pengendalian merokok di sebuah desa yang memiliki angka perokok tinggi. Setelah menganalisis situasi, mereka menyadari bahwa mayoritas perokok tidak mau berhenti merokok karena takut kehilangan relasi sosial. Berdasarkan teori perilaku sosial, upaya yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Melarang merokok di area publik dan memberikan denda. B. Memberikan sesi konseling individu tentang bahaya merokok. C. Membentuk kelompok dukungan sesama untuk perokok yang ingin berhenti. D. Memberikan ceramah rutin di balai desa tentang risiko merokok. E. Memberikan insentif kepada keluarga perokok yang berhasil berhenti. Jawabannya adalah C. Membentuk kelompok dukungan sesama untuk perokok yang ingin berhenti. Soal nomor 3. Di suatu daerah, kasus demam berdarah meningkat. Tenaga promosi kesehatan bersama kader desa menggalakkan gerakan pemberantasan nyarang nyamuk atau PSN secara rutin. Namun, partisipasi warga masih rendah karena mereka menganggap kegiatan ini kurang bermanfaat. Pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga adalah A. Memberikan hadiah kepada warga yang rumahnya bebas jentik. B. Melakukan fogging setiap minggu di semua wilayah desa. C. Melakukan pemeriksaan kesehatan gratis setiap bulan di balai desa. D. Melakukan kunjungan rumah dan edukasi langsung oleh kader. E. Menyebarkan poster dan pamflet tentang bahaya DBD. Jawabannya adalah D. Melakukan kunjungan rumah dan edukasi langsung oleh kader. Soal berikutnya, suatu desa memiliki angka kejadian stunting yang tinggi. Program kesehatan berbasis masyarakat ingin melibatkan masyarakat untuk mengurangi angka stunting tersebut. Anda sebagai tenaga promosi kesehatan, strategi yang tepat yang bisa diterapkan adalah A. Memberikan edukasi melalui seminar kesehatan setiap bulan. B. Mengajak tokoh masyarakat dan kader posyandu untuk membuat program penilaian gizi setiap bulan. C. Memberikan poster tentang pentingnya asupan gizi pada balita. D. Menyebarkan informasi melalui media sosial desa. E. Membuat pengumuman rutin melalui pengeras suara di masjid setempat. Jawabannya adalah B. Mengajak tokoh masyarakat dan kader posyandu untuk membuat program penilaian gizi setiap bulan. Sebagai tenaga promosi kesehatan, Anda menemukan bahwa di suatu daerah banyak masyarakat yang enggan mengikuti program sanitasi. Padahal sanitasi buruk berdampak langsung pada kesehatan. Pendekatan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program sanitasi adalah A. Memberikan denda bagi warga yang tidak ikut program sanitasi.
B. Membagikan brosur tentang dampak buruk sanitasi yang tidak baik. C. Melibatkan kelompok masyarakat setempat untuk membangun sistem sanitasi bersama. D. Mengadakan pelatihan kepada kader kesehatan tentang manfaat sanitasi. E. Melakukan edukasi dari rumah ke rumah tentang cara menjaga kebersihan. Jawabannya adalah C. Melibatkan kelompok masyarakat setempat untuk membangun sistem sanitasi bersama. Lanjut soal nomor 6. Dalam rangka menurunkan angka kejadian DBD di lingkungan padat penduduk, Tenaga Promosi Kesehatan berencana menerapkan program PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Agar program ini aktif dan berkelanjutan, strategi yang paling tepat adalah A. Mengadakan pemeriksaan rumah secara mendadak setiap minggu. B. Melibatkan anak sekolah dan kader untuk melakukan edukasi tentang PSN di keluarga masing-masing. C. Membagikan pamflet mengenai cara menghindari DBD. D. Mengadakan fogging setiap bulan di daerah padat penduduk. E. Menyebarluaskan informasi tentang DBD melalui media sosial. Jawabannya adalah B. Melibatkan anak sekolah dan kader untuk melakukan edukasi tentang PSN di keluarga masing-masing. Soal nomor 7. Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, bertujuan untuk mengurangi faktor risiko penyakit melalui upaya-upaya preventif. Di bawah ini yang bukan termasuk kegiatan yang dianjurkan dalam Germas adalah A. Pemeriksaan kesehatan rutin. B. Meningkatkan konsumsi makanan cepat saji. C. Tidak merokok. D. Mencuci tangan dengan sabun. E. Mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Jawabannya adalah B. Meningkatkan konsumsi makanan cepat saji. Soal nomor 8. Salah satu bentuk nyata dari implementasi Germas adalah penyelenggaraan pos pembinaan terpadu atau Posbindu. Siapa yang menjadi target utama pelayanan di Posbindu? A. Anak-anak usia sekolah. B. Remaja. C. Lansia. D. Masyarakat umum usia produktif. E. Bayi dan balita. Jawabannya adalah D. Masyarakat umum usia produktif. Soal nomor 9. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, upaya berikut merupakan yang paling efektif dalam menurunkan angka penyakit menular. A. Pemberian obat secara cuma-cuma. B. Edukasi masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. C. Pembangunan rumah sakit baru. D. Penambahan jumlah dokter di daerah perkotaan. E. Penurunan harga layanan kesehatan. Jawabannya adalah B. Edukasi masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Soal nomor 10. Bagaimana pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini kanker serviks di daerah pedesaan? A. Meningkatkan penyuluhan melalui media sosial. B. Mengadakan seminar dan pelatihan untuk tenaga medis. C. Penyuluhan langsung dari rumah ke rumah oleh petugas kesehatan. D. Penyediaan fasilitas deteksi dini di setiap puskesmas. E. Pemberian insentif bagi wanita yang melakukan tes pap smear. Jawabannya adalah C. Penyuluhan langsung dari rumah ke rumah oleh petugas kesehatan. Soal nomor 11. Deteksi dini kanker serviks dengan penggunaan tes pap smear memiliki tantangan utama terkait dengan penerimaan dan partisipasi masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam tes pap smear adalah dengan mengedukasi masyarakat. Faktor manakah yang paling mempengaruhi rendahnya partisipasi wanita dalam tes pap smear di Indonesia? A. Ketidakpastian hasil tes. B. Kurangnya fasilitas kesehatan di daerah terpencil. C. Stigma sosial terkait pemeriksaan genital. D. Tingginya biaya pemeriksaan. E. Keterbatasan tenaga medis yang terlatih. Jawabannya adalah C. Stigma sosial terkait pemeriksaan genital. Lanjut. Salah satu tantangan dalam meningkatkan deteksi dini penyakit di puskesmas adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Strategi yang paling tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini adalah A. Menyediakan pelayanan kesehatan gratis untuk semua pasien.
B. Mengadakan program pendidikan kesehatan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. C. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan di setiap desa. D. Menyebarkan surat edaran kepada masyarakat. E. Membatasi informasi terkait penyakit untuk menghindari kepanikan. Jawabannya adalah B. Mengadakan program pendidikan kesehatan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. Soal nomor 13. Untuk meningkatkan kualitas deteksi dini penyakit di puskesmas, salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sistem AI tersebut dapat digunakan untuk A. Menyusun laporan keuangan puskesmas secara otomatis. B. Mengganti peran tenaga medis dalam pemeriksaan rutin. C. Menyediakan layanan telemedicine kepada pasien di daerah terpencil. D. Mengelola jadwal pelayanan kesehatan. E. Menganalisis data kesehatan untuk mendeteksi pola penyakit yang berisiko. Jawabannya adalah E. Menganalisis data kesehatan untuk mendeteksi pola penyakit yang berisiko. Soal nomor 14. Bagaimana pendekatan terbaik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program deteksi dini kanker serviks di daerah yang memiliki stigma sosial terhadap penyakit tersebut? A. Meningkatkan distribusi informasi melalui media sosial. B. Menyediakan pemeriksaan gratis untuk semua wanita. C. Melibatkan tokoh masyarakat dan pimpinan agama dalam sosialisasi. D. Menyebarkan informasi melalui brosur dan poster di klinik kesehatan. E. Mengadakan program edukasi kesehatan di sekolah-sekolah. Jawabannya adalah C. Melibatkan tokoh masyarakat dan pimpinan agama dalam sosialisasi. Soal nomor 15. Dalam rangka meningkatkan pembinaan daerah terkait kebijakan kawasan tanpa rokok, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah A. Membuat peraturan daerah yang membatasi usia perokok. B. Menyediakan ruang merokok di setiap fasilitas publik. C. Meningkatkan dukungan anggaran untuk program-program kesehatan. D. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok. E. Menetapkan hukuman bagi perokok yang merokok di kawasan terlarang. Jawabannya adalah D. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok. Nomor 16. Tujuan utama dari kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dalam kaitannya dengan kebijakan KTR atau kawasan tanpa rokok adalah A. Meningkatkan penjualan produk-produk kesehatan. B. Mengurangi prevalensi penyakit terkait rokok. C. Meningkatkan konsumsi rokok di kalangan anak muda. D. Memperkenalkan produk alternatif bagi perokok. E. Mengurangi biaya pengobatan untuk penyakit pernapasan. Jawabannya adalah B. Mengurangi prevalensi penyakit terkait rokok. Lanjut, dalam meningkatkan angka keberhasilan pemberian ASI eksklusif, pemerintah perlu melibatkan banyak pihak. Manakah dari opsi berikut yang memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan ASI eksklusif pada ibu dan bayi? A. Penyuluhan mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada calon ibu. B. Pembatasan iklan produk susu formula di media massa. C. Penurunan harga susu formula di pasaran. D. Penetapan aturan pemberian gaji lebih tinggi untuk ibu menyusui. E. Pengawasan ketat terhadap praktik rumah sakit yang tidak mendukung pemberian ASI. Jawabannya adalah B. Pembatasan iklan produk susu formula di media massa. Soal nomor 18. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pendekatan manakah yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang? A. Meningkatkan distribusi bahan makan bergizi kepada masyarakat. B. Mengadakan kampanye melalui media sosial yang fokus pada pola makan sehat. C. Menyediakan pendidikan gizi di sekolah-sekolah. D. Menyusun kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengawasan konsumsi makanan. E. Mengadakan program pelatihan memasak bagi ibu rumah tangga. Jawabannya adalah B. Mengadakan kampanye melalui media sosial yang fokus pada pola makan sehat. Soal nomor 19. Salah satu cara yang efektif untuk mendukung pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan adalah dengan meningkatkan dukungan kepada ibu yang bekerja.
Program kebijakan mana yang paling mendukung tujuan tersebut? A. Menyediakan ruang menyusui di tempat kerja. B. Menyediakan fasilitas pijat untuk ibu menyusui. C. Mewajibkan perusahaan untuk memberikan cuti melahirkan lebih panjang. D. Mengadakan seminar rutin tentang manfaat ASI eksklusif. E. Meningkatkan jumlah iklan produk susu formula. Jawabannya adalah A. Menyediakan ruang menyusui di tempat kerja. Soal nomor 20. Dalam konteks promosi kesehatan, salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik adalah melalui pendekatan komunitas. Mana dari pendekatan berikut yang paling sesuai dalam mempromosikan aktivitas fisik di tingkat komunitas? A. Menyediakan fasilitas olahraga berbayar bagi individu yang mampu. B. Meningkatkan pengetahuan individu tentang bahaya merokok. C. Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas ruang terbuka hijau serta jalur sepeda yang aman. D. Memberikan pelatihan kebugaran fisik hanya kepada atlet profesional. E. Mengedukasi masyarakat hanya melalui media sosial dan kampanye online. Jawabannya adalah C. Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas ruang terbuka hijau serta jalur sepeda yang aman. Tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, ini sesuai dengan kisi-kisi SKB yang sudah beredar ya teman-teman ya. Nah, beberapa kementerian terlibat di dalamnya, salah satunya adalah Kementerian Kesehatan. Untuk Kementerian Kesehatan, kegiatan utamanya ada 3. Yang pertama, melaksanakan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok. Untuk indikatornya sendiri adalah jumlah kabupaten atau kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat. Kedua, persentase kabupaten atau kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% sekolah. Yang kedua, meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif serta aktivitas fisik. Untuk indikatornya, jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui. 2. Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif. 3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik. Kegiatan utama yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta. Nah, salah satunya adalah deteksi dini kanker serviks, kemudian ada deteksi kanker payudara. Untuk indikatornya, jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun. Indikator yang kedua, jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.